Dua pemain yang dicoret Sintayong adalah Justin Hubner dan Jordi Amat. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, saya mendoakan kalian guys, semoga sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses ya dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke, apa kabar hari ini? Semoga kalian juga bersama keluarga sehat-sehat saja, aman saja. Kalau yang pergi bekerja di kantor, semoga pekerjaan kalian juga sukses guys ya selalu. Dan terkait dengan timnas Indonesia persiapan di kualifikasi Piala Dunia 2026, keputusan mengejutkan, yaitu pagi-pagi Sintayong beri kabar nasib Jordi Amat. Apakah nasib Jordi Amat ini guys? Karena kebelakangan ini nama Jordi Amat ini selalu diperbualkan oleh netizen karena banyak kesilapan, kesalahan dan blunder-blunder yang dilakukan oleh Jordi Amat ini merugikan timnas Indonesia. Jadi apakah dia dicoret ataupun apakah Jordi Amat ini masih kekal bersama timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Ini yang saya ingin reaksi pada hari ini karena ada keputusan yang mengejutkan daripada Sintayong. Dan timnas B optimis juara Piala AFF. Ini lagi berita yang kedua ialah bagaimana timnas senior B, yaitu pelapis yang akan menyertai Piala AFF, membuat persiapan dan pemain-pemainnya, siapa sahaja yang ada di pemain pelapis timnas B ini yang akan kita sama-sama bahas pada video kali ini guys. Oke, tanpa berbahasa-basi guys, yuk kita simak dulu video ini. Ditantang Arab Saudi, STY tinggalkan 2 pemain. ST tinggalkan 2 pemain guys. Sintayong harus mencoret 2 pemain andalannya saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 6 September. Tepatnya pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. 2 pemain yang dicoret Sintayong adalah Justin Hubner dan Jordi Amat. Justin Hubner dan Jordi Amat guys. Kenapa? Kedua-dua pemain ini bermain di bagian center back untuk timnas Indonesia. Jadi kalau ini dicoret oleh Sintayong, siapakah penggantinya dan kenapakah mereka ini dicoret? Kita lanjut guys, simak video ini. 2 pemain ini dicoret bukan karena mengalami penurunan kualitas, melainkan terkena akumulasi kartu. Jordi Amat sendiri terkena kartu merah langsung saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhasil bek 31 tahun ini menjalani sanksi skorsing 2 pertandingan, yakni melawan Filipina sudah dijalani dan Arab Saudi belum dijalani. Sementara Justin Hubner mengkoleksi 2 kartu kuning sehingga harus menjalani skorsing 1 laga. Bek 20 tahun ini pun absen saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi. Berhubung langsung kehilangan 2 pemain belakang sekaligus, Sintayong diprediksi akan memanggil 1 bek yang tidak disertakan melawan Irak dan Filipina medio Juni lalu. Nama Elkan Bagot kemungkinan kembali diandalkan. Bek 21 tahun ini juga adalah motivasi tinggi setelah baru saja gabung ke klub Liga 3 Inggris Blackpool. Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich ke Blackpool selama 1 tahun penuh. Gabung ke Blackpool membuatnya berpotensi rutin mendapatkan menit tampil, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama Ipswich Town. Selain Elkan Bagot, apakah ada bek tambahan yang akan dipanggil Sintayong? Dalam hal ini diprediksi tidak ada nama lain di luar Jesus, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Sebab Sintayong memiliki sejumlah fullback atau wingback kiri yang dapat diandalkan sebagai bek tengah, seperti Calvin Verdong, Nathan Juan, dan Saint Patinama. Jadi ada pemain baru kah lagi ya? Kenapa ini pemain keturunan yang baru mengambil Sumpah W ini? Alasan STY bisa bawa timnas B juara alasan Piala STY AFF bisa bawa timnas B juara Piala AFF 2024. Apa alasannya?
Pertama, pemain muda keturunan yang berkualitas. Jens Reven. Alasan pertama adalah banyak pemain muda keturunan yang bisa jadi tumpuan Sintayong dalam membesut timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sintayong diberikan tugas untuk memimpin timnas Indonesia dengan materi pemain muda pada Piala AFF 2024 nanti. Beruntungnya di skuad junior timnas Indonesia ada pemain-pemain keturunan yang berkualitas dan bisa dipromosikan oleh Coach Shin. Dua di antaranya adalah Jens Reven serta Wilber Jardim yang jadi tumpuan timnas Indonesia U19 saat meraih juara Piala AFF U19 2024 kemarin. Ini tim B ini bagus juga nih. Kedua, para rival sedang menurun. Sedang dalam penurunan. Berikutnya adalah para rival timnas Indonesia di kawasan ASEAN yang sedang menurun tahun ini. Termasuk Malaysia juga. Timnas Indonesia kerap kali gagal juara setelah dicegat tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun performa inkonsisten yang mereka tunjukkan belakangan ini membuka peluang bagi skuad merah putih untuk menyalip. Menariknya, tiga tim tersebut saat ini sedang alami fase menurun ketimbang timnas Indonesia. Malaysia misalnya, sebelum ditinggal pelatih Kim Pan-gon, mereka cuma 2 kali menang sepanjang tahun 2024 dan telah 4 kali kalah. Nasib tak jauh berbeda juga dialami oleh Thailand, di mana skuad Gajah Perang juga cuma 2 kali menang sepanjang 2024 dan harus menelan 3 kekalahan. Prestasi paling menurun dirasakan oleh Vietnam, di mana The Golden Stars alami 7 kekalahan, termasuk 3 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia di berbagai ajang. Dengan menurunnya performa para rival ini, timnas Indonesia pun punya potensi besar untuk bisa jadi juara di Piala AFF 2024 ini. Nah, kali ini senior lagi memburu kejuaraan. Pemain U23 di timnas Indonesia senior. Terakhir adalah para pemain muda yang punya jam terbang yang cukup banyak bersama dengan timnas senior. Meski harus menurunkan pemain U23, namun Sintayong tak bahkan pusing lantaran skuad senior yang ia pegang saat ini pun sudah berisikan beberapa pemain muda. Nama-nama seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, hingga Witan Sulaiman yang masih berusia di bawah 23 tahun dipastikan bakal jadi tumpuan timnas Indonesia. Dengan bekal jam terbang di skuad senior, para pemain tersebut diprediksi tak akan kesulitan untuk jalani taktik Sintayong dan bisa membantu skuad Garuda tampil impresif di Piala AFF 2024. Tertarik bela Indonesia, wonderkid klub Australia berhati merah putih. Oh, ini pemain baru lagi ini. Siapakah dia ini? Di kelompok umur Indonesia U17 seperti yang kita tahu akan beraksi di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 23 hingga 27 Oktober mendatang. Skuad Garuda Asia tergabung dalam grup C bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Novariono pun akan mulai memanaskan mesinnya. Pelatih berusia 44 tahun ini mengungkapkan sebelum menggelar pemusatan latihan akan dilakukan seleksi pemain terlebih dahulu selama 5 hari. Tepatnya pada 5 hingga 10 Agustus. Setelah seleksi pemain rampung dilaksanakan, timnas U17 baru akan mulai TC di Bali pada 12 Agustus nanti. Menurut Nova, dia memanggil 34 pemain, termasuk dari pemain yang diseleksi untuk melakoni TC tersebut. 34 pemain, guys. Dari deretan nama yang dipanggil, terdapat pula pemain abroad. Mereka ialah Matthew Davis yang bermain di klub Australia Subiaco, Ocean Erwin Lim di klub Spanyol LC Cardedeu, dan Miroslav Fernando di Atletico Madrid FA. Jika tampil apik di masa seleksi, mereka pun akan membela timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tak hanya itu, baru-baru ini pemain muda milik klub Australia Brisbane City FC, Gati Birowo Anurogo Basori, juga mengaku tertarik dan berharap bisa membela timnas Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram @football.indonesia. Dalam unggahan tersebut, Gati Birowo menyematkan pesan di kolom komentar. Dia mengaku ingin membela timnas Indonesia. Terima kasih atas dukungannya semua. Semoga saya bisa main untuk timnas ya. Tulis Gati Birowo melalui akun @gatibirowo_anurogo. Gati sendiri diketahui merupakan pemain diaspora yang lahir di Brisbane, Australia pada 21 November 2009. Meski lahir dan besar di negeri Kaguru, dia bukanlah pemain keturunan.
karena kedua orang tuanya berasal dari Indonesia, yakni Jember ayahnya dan Padang sang ibu. Meski baru berusia 15 tahun, Gati memiliki postur yang cukup tinggi yakni 1,76 meter. Pemain muda berkaki bidang ini disebut bisa mengisi posisi striker, sayap, gelandang hingga gelandang serang. Bersama Brisbane City LCO, Gati dikabarkan tampil cukup impresif. Dalam 20 laga yang dimainkan, dia mampu mengebas 16 gol dan 10 assist. Meski berstatus sebagai pemain diaspora dan berkarir di Australia, Gati sejauh ini belum dilirik oleh PSSI dan Timnas Indonesia kelompok umur. Sebagai informasi, pelatih Timnas Indonesia U17 Novarianto sendiri telah memanggil 32 pemain, yakni untuk menjalani seleksi untuk membela Garuda Asia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Oke guys, menarik berita pada kali ini. Sebenarnya Jordi Amat dan juga Justin Hubner ya bukan dicoret, tetapi akumulasi kartu itu. Jadi tidak memungkinkan mereka untuk bermain satu perlawanan ketika Indonesia melawan Arab Saudi ya pada 5 September ini. Jadi siapakah penggantinya? Adakah Elkan Bagot ini bakal dipanggil semula oleh Sinteyong? Semoga saja mereka sudah berdamai ya kedua-duanya, dan ini untuk kepentingan Timnas Indonesia, karena Jordi dan juga Justin Hubner itu sayang sekali ya, Justin Hubner tidak turut serta ketika melawan Arab Saudi ini. Penting juga, melawan Arab Saudi adalah satu perlawanan pembukaan di kualifikasi putaran yang ketiga ini, menentukan nasib Indonesia ini bagaimana di perlawanan pertama ini. Jadi perlu ada pemain yang first 11 ini yang sudah tentunya Sinteyong inginkan kemenangan juga, dan kalau tidak pun sekurang-kurangnya seri, karena ini bermain di Arab Saudi. Perlawanan kedua nanti baru bermain di Indonesia ketika melawan Australia guys. Jadi kalau kita lihat ya tim senior ini, seandainya Martin Paes bisa bermain ketika itu, maka Martin Paes akan berada di posisi penjaga gawang. Kemudian kemungkinannya kalau ada Elkan Bagot, kalau ada Kevin Dix lagi baguslah kalau ada Kevin Dix. Tapi kalau tidak, sebab Kevin Dix belum lagi mengambil sumpah W ini. Jadi sekarang ini yang diandalkan di bagian lini pertahanan Rizky Ridho. Kalaupun ada Ferrari, itu pemain cadangan yang kemungkinannya dipanggil. Tetapi selebihnya ada Bang J lagi, ada Verdong lagi, Sini Patinama, Sandy Walsh, ada banyak pilihan sebenarnya Sinteyong. Kemudian bermain di tengah Tom Haye, Nathan Joaon, Marcelino Ferdinand, Yakob Sagiri, juga banyak pilihan. Dan juga di bagian lini penyerang ada Rafael Strik, oleh Romeni lah kalau jadi oleh Romeni ini dipanggil menjalani sumpah W ini, dan juga Orat Mangun yang sudah bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Dan kalau Sananta juga dipanggil lagi sekali lagi, mungkin ini akan menjadi pertaruhan di bagian lini depan oleh Sinteyong. Dan beberapa pemain dari U19 yaitu Jens Reben juga bisa bermain di lini serangan. Jadi terpulang kepada Sinteyong ya. Oke, itu untuk persiapan Timnas Senior guys. Mudah-mudahan kita doakan Timnas Senior ini akan menjadi pesaing yang hebat di kualifikasi putaran yang ketiga ini, dan juga persiapan Timnas U20 di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia juga. Ini ada lagi pemain baru ya, pemain keturunan daripada Indonesia ini. Jadi pemain-pemain Indonesia ini, pemain keturunannya ini sebenarnya ada di segenap pelosok dunia ini. Di Australia pun ada, paling banyak di Belanda, di Inggris, di Eropa, semua ada. Jadi Indonesia ini hanya tinggal memilih saja pelatihnya untuk menguatkan lagi Timnas Indonesia ini, dan mereka perlu eksplor lagi dengan lebih luas lagi pemain-pemain keturunan yang berkualitas tinggi ini. Oke guys, bagaimana menurut kalian ketiadaan Jordi Amat dan juga Justin Hubner untuk persiapan Indonesia melawan Arab Saudi pada 5 September ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah.
Oke, kepada yang baru mampir ke channel ini juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu like dan juga selalu komentar guys. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Tanpa dukungan kalian saya tidak akan berkembang di YouTube ini dan berkomentar terkait dengan sepak bola ASEAN ini. Oke guys, terima kasih banyak-banyak. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani